Pemirsa melihat dari aspek historis dan ideologi serta gerakannya yang masih ada hingga saat ini, bisakah kita mendorong agar NI dimasukkan dalam daftar terduga terorisme dan organisasi terorisme atau DTTOT sehingga bisa dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme? Kita akan membahasnya bersama mantan Kepala Badan Intelijen Strategis KBAIS sekaligus pakar intelijen Bapak Soleman Ponto. Selamat malam Pak Soleman. Selamat malam. Baik, Fitri. Pak Soleman, dari informasi yang Anda dapatkan ataupun dari pandangan Anda, apakah betul Mahat Al-Zaitun disebut bisa menjadi embrio kelompok radikal karena diduga memiliki relasi kuat dengan NII Komandemen Wilayah 9 atau NII KW 9? Begini Mbak, NII ini sudah lama berita ini. Mulai tahun 99 sudah dibilang NII. Tapi saat itu yang membantah itu justru Menteri Agama sendiri saat itu. Dari catatan saya yang membantah pada waktu itu menterinya ini Pak sebelum ini Pak Malik Fajar, Menteri Agama. Pak Malik Fajar bilang enggak ada NII. Lalu tahun 2012 saya bikin laporan juga, coba dilihat. Tapi juga Menteri Agama juga saat itu, Menteri siapa lupa saya, oh enggak ada NII. Ya sudah. Kalau sudah Menteri Agama bilang tidak ada NII, bagaimana kita mau ngotot mau bilang? Kan sudah. Jadi dari situ sudah tidak ada. Dari tahun 2012 sampai sekarang. Lalu kalau sekarang ada yang bilang ada, maka ya betul kata Pak Ito tadi, ya dibuktikan. Kalau apa kegiatannya, apa perencanaannya, ya perlu dibuktikan kalau memang betul itu ada. Karena memang kita harus hati-hati, ini pondok pesantren, makanya dulu itu Menteri Agama. Itulah sebabnya setelah Pak Malik Fajar itu, Pak Habibie yang resmikan langsung. Kan itu. Oke, Pak Soleman, artinya dari tahun 99 seperti yang tadi Anda katakan laporan, BAIS sudah menyelidiki ataupun menggali informasi tentang Al-Zaitun ini sendiri? Ya, kalau kita kan kerjaannya mengawasi semuanya, semua orang yang pernah berbuat itu kan diawasi terus. Oh, dia berjalan ke sini, dia berjalan ke sana, dia berkumpul di sini, berkumpul di sana, kan kita ikuti terus. Nah, setelah dia berkumpul, berikuti, kita lihat, kita laporkan ada indikasi. Tetapi dua Menteri Agama bilang tidak ada. Ya, kalau Menteri Agama sudah bilang tidak ada, bagaimana kita BAIS mau ngotot? Oke, Pak Soleman, tepatnya pada saat itu yang ditemukan ada indikasi apa? Ya kan kita melihat, ya tadi kan ada Pak Mahfud juga bilang, ada Yayasan NII. Lalu ada orang-orangnya yang dari dulu bertempur dengan NII, lalu ada saudaranya, ada komunikasinya, kan kita ikuti terus itu. Mulai dari zaman NII dulu, terus sampai sekarang kan kita ikuti terus orangnya di mana, ini kemana. Nah, tapi Pak Haji bilang kan juga tahun 60 sekian sudah habis, sudah nggak ada. Menurut beliau kan begitu. Tapi bagi intelijen kan kita selalu apapun orang itu kalau pernah berbuat kan kita ikuti terus, kita amati terus. Nah, ketika ada yang berkumpul di Al-Zaitun, kita kasih tahu itu ada loh sekumpulan orang-orang yang dulu pernah bergabung atau pernah terindikasi berhubungan dengan NII. Tapi dua Menteri Agama menyatakan, oh tidak ada lagi NII itu. Ya sudah, selesai. Artinya tidak ada follow up ketika kemudian hal ini sudah dibantah oleh Menteri Agama pada saat itu? Betul. Oke, baik. Pak Soleman, BNPT ini juga menemukan dokumen ada historis keterkaitan antara Al-Zaitun dengan negara Islam Indonesia. Meskipun demikian, BNPT tidak bisa serta-merta menindak Al-Zaitun. Nah, kita simak terlebih dahulu pernyataan dari BNPT berikut ini. Abdus Salam Panji Gumilang itu memang awalnya mereka ingin mendirikan negara agama atau berdasarkan syariat Islam ataupun khilafah, dan pahamnya adalah takfiri dengan mengkafirkan orang lain yang berbeda. Dari perspektif ini maka dapat dikatakan sebagai kelompok radikal. Tetapi sekali lagi negara kita pasca dicabutnya undang-undang anti subversif tidak bisa menjangkau ya terkait dengan radikalisme.
tetapi bisa kepada terorisme. Nah, sementara untuk bisa menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme atau Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018, maka harus ada ketetapan pengadilan yang memasukkan NII ya sebagai list DTTOT, daftar terduga terorisme dan organisasi terorisme, sebagaimana misalnya kayak Jamaah Islamiyah, Zaman Ansarud Daulah, Zaman Ansarul Khilafah, Zaman Ansarut Tauhid dan lain sebagainya. Sehingga ketika Densus 88 anti teror sebagai eksekutor dalam penegakan hukum tindak pidana terorisme pernah menangkap 35 tersangka terorisme ex NII yang terafiliasi dengan Al Zaitun, maka bukan karena ex NII-nya, tetapi dia adalah NII dan sudah bergabung dengan Jamaah Ansarud Daulah dan lain sebagainya yang sudah masuk di dalam list DTTOT. Pak Soleman, apakah perlu NII tercantum dalam daftar terduga terorisme dan organisasi terorisme sesuai dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme? Jawaban Pak Soleman kita tahan dulu karena kita harus ikuti jeda berikut. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan Pak Soleman agar kemudian bisa ada aksi, agar bisa ada tindakan. Apakah perlu NII ini tercantum dalam daftar terduga terorisme dan organisasi terorisme sesuai dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme? Nah, untuk masuk dalam daftar itu harus ada perbuatan terlebih dahulu. Harus ada orang yang betul-betul terdaftar sebagai anggota NII melakukan pemboman di mana. Nah, itu melakukan perampokan di mana. Baru dia bilang, saya adalah anggota NII. Nah, itu baru bisa masuk. Kalau itu tidak ada, ya tidak bisa. Hanya pengakuan dari orang lain, kemudian kita langsung masukkan, oh itu tidak bisa begitu. Itu akan menghasilkan masalah baru. Tapi harus ada dulu perbuatan, terbukti dia adalah anggota NII, terbukti semuanya itu baru. Kalau satu orang belum, 2-3 orang, baru bisa. Oh ya, NII ini sudah banyak, sehingga mereka adalah kelompok atau orang-orang yang menganut radikalisme. Mereka adalah para teroris yang berkumpul. Nah itu, kalau sudah ada perbuatan. Kalau perbuatannya belum ada, ya belum bisa. Oke. Gitu. Untuk NII KW9 sendiri apakah sama dengan NII lainnya, Pak Soleman? Sebenarnya mereka itu sama aja, itu kan hanya pembagian wilayah aja. Jadi kayak Kodam 1, Kodam 2, Kodam 3 kan begitu aja. Ya. Itu pada dasarnya sama, nggak ada bedanya. Oke, pada dasarnya sama seperti itu. Tapi tadi dikatakan oleh Pak Soleman, NII ini tidak bisa kemudian dimasukkan dalam daftar DTTOT karena tidak ada perbuatan, tidak ada aksi ya, seperti itu. Artinya apakah ini juga kemudian membuat Al Zaitun juga menjadi tidak bisa tersentuh oleh pasal-pasal itu, Pak Soleman? Ya betul, kita tidak bisa memaksakan langsung. Ini harus masuk. Nggak bisa, harus buktikan dulu bahwa ada perbuatannya, ada aturan yang dia langgar. Ini kan kita negara hukum. Kalau kita memaksakan, maka akan menghasilkan masalah baru. Mereka akan melakukan perlawanan, masalah baru akan lahir. Jadi betul-betul kalau memang betul ada, seperti tadi Pak Ito bilang, tolong Pak Ken itu, kalau memang ada orang-orang yang betul-betul NII itu apa perbuatannya, ya mengakulah atau kasih tahu di mana supaya itu bisa dijadikan bukti. Tapi kalau hanya sekedar dinyatakan seperti itu, tidak ada buktinya, itu susah, tidak bisa. Tidak bisa kita memaksakan kehendak tanpa ada bukti. Gitu. Baik, Pak Soleman tadi Anda katakan Bais sudah pernah melakukan penyelidikan mengenai Al Zaitun dan afiliasi ataupun indikasinya dengan NII. BNPT juga mengatakan menemukan dokumen ada historis keterkaitan Al Zaitun dan NII. Kemudian dari penelitian MUI 2002 juga terindikasi Al Zaitun dengan NII. Kenapa kemudian Al Zaitun bisa eksis sampai saat ini? Ya, karena NII kan tidak ada perbuatannya setelah itu. Dulu dia berbuat, dulu dia berontak. Setelah itu, setelah Musakar dihabiskan, selesai kan? Sudah tidak ada lagi sampai sekarang. Kalaupun ada daftar yayasan NII itu kan hanya sekedar daftar.
sekedar nama. Tapi tidak ada lagi perbuatan-perbuatan yang langsung melaksanakan pelanggaran hukum. Kan belum ada. Misalkan melaksanakan pemboman, kan belum ada. Belum ditemukan itu. Jadi walaupun ada namanya, walaupun ada yayasannya, tapi kalau mereka hidup seperti rakyat biasa, patuh dan taat kepada aturan perundangan, tidak melanggar aturan yang ada, ya mereka punya hak yang sama, tidak bisa diganggu-gugat seperti itu. Tapi Gitu, Anda Mak. sendiri melihat ada indikasi paham radikalisme tidak di Ponpes Al Zaitun ini? Kalau sampai sekarang kan tenang-tenang aja. Belum ada. Kalau ada ya, sudah pasti ada yang di luar ketangkap. Lalu dari mana? Oh, ini lulusan Al Zaitun. Ini kan belum ada yang mengaku lulusan Al Zaitun, atau di dalam Al Zaitun sendiri terjadi kekisruhan di dalam, sehingga di dalam menghasilkan masalah radikalisme, kan belum ada, belum kelihatan. Faktanya belum ada. Makanya kalau saya baca lihat di YouTube itu, ya tolong dibuktikan itu, jangan sampai itu hanya sebagai cerita saja. Kalau cerita tanpa perbuatan maka dongeng jadinya. Oke. Tapi Pak Soeman, dengan melihat eksistensi Al Zaitun sendiri hingga saat ini, apakah menurut Anda ada hubungannya dengan politik? Ya bisa saja. Sekarang itu siapapun yang punya orang banyak itu pasti punya hubungan dengan politik. Sudah pasti itu, tidak mungkin tidak. Akan dimanfaatkan untuk politik, sudah pasti. Itu orang banyak, suara berapa banyak itu di sana. Oke, baik, kita tunggu Bisa saja saja. kemudian. Ya, langkah dari pemerintah berikutnya kita tunggu seperti apa, karena kemudian juga masyarakat masih menunggu kemudian langkah tegas dari pemerintah terkait polemik Al Zaitun ini sendiri. Terima kasih Pak Soeman Ponto telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.